Hadis ini mempunyai latar belakang kisah, di mana pada saat itu di Madinah penduduk umat Islam sudah mulai semakin banyak, sehingga mereka bermusyawarah untuk untuk menetapkan sesuatu yang umum yang dijadikan sebagai penanda masuknya waktu sholat. Lalu kemudian antara mereka mengatakan supaya untuk membunyikan lonceng. Lalu satu lagi mengatakan untuk meniup trompet. Penanda waktu sholat itu agar meniup trompet katanya. Ada juga yang mengatakan agar menyalakan api. Namun, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua usul tersebut tertolak dengan alasan karena lonceng itu telah dipakai oleh kaum Nasrani. Nah, sedangkan trompet sudah dipakai oleh kaum Yahudi. Lalu kemudian api sudah dipakai juga oleh kaum Majusi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia latar belakang kisah daripada hadis ini. Ketika mereka sedang berdiskusi, Allah memperlihatkan lafaz azan kepada Abdullah bin Zaid dalam mimpinya. Dan mimpi ini juga ternyata diimpikan oleh Umar bin Khattab. Nah, beliau berkata, beliau juga mengaku bahwa mengalami mimpi yang serupa dengan Abdullah bin Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram, yaitu pada bab azan ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi pribadi yang istiqomah supaya kita dapat menuntaskan kajian kita pada kitab ini. Kita lanjut saja pada hadis ke-190 dari Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saat sedang tidur, aku bermimpi ada laki-laki mengelilingiku sambil berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia mengajarkan azan dengan cara mengucapkan takbir 4 kali, namun tanpa tarji'. Dan mengajarkan iqamat 1 kali, kecuali kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Lalu pagi harinya aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Zaid ya. Dia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan mimpi tersebut. Beliau menanggapinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpimu adalah mimpi yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mempunyai latar belakang kisah, di mana pada saat itu di Madinah penduduk umat Islam sudah mulai semakin banyak, sehingga mereka bermusyawarah untuk untuk menetapkan sesuatu yang umum yang dijadikan sebagai penanda masuknya waktu sholat. Lalu kemudian antara mereka mengatakan supaya untuk membunyikan lonceng. Lalu satu lagi mengatakan untuk meniup trompet. Penanda waktu sholat itu agar meniup trompet katanya. Ada juga yang mengatakan agar menyalakan api. Lalu kemudian semua usul tersebut tertolak dengan alasan lonceng itu telah dipakai oleh kaum Nasrani.
Nah, sedangkan trompet sudah dipakai oleh kaum Yahudi. Lalu kemudian api sudah dipakai juga oleh kaum Majusi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia ya latar belakang kisah daripada hadis ini. Ketika mereka sedang berdiskusi, Allah memperlihatkan lafaz azan kepada Abdullah bin Zaid dalam mimpinya. Dan mimpi ini juga ternyata diimpikan oleh Umar bin Khattab. Nah, beliau berkata, beliau juga mengaku bahwa mengalami mimpi yang serupa dengan Abdullah bin Zaid. Hadis ke-91. Ya. Pada bagian akhir kisah tersebut, Ahmad menambahkan ucapan Bilal tatkala mengumandangkan azan subuh. Bunyinya yaitu as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita lanjut hadis ke-92. Dan dari riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, termasuk sunnah yaitu seorang muazin mengumandangkan azan subuh dengan ucapan hayya 'alal falah, lalu kemudian dia berseru as-salatu khairum minan naum. Itu disunnahkan ya untuk muazin ketika mengumandangkan azan subuh. Hadis ini juga sahih dinukilkan oleh Ibnu Khuzaimah. Namun terdapat perbedaan pendapat daripada para ulama. Mereka berselisih bahwa apakah as-salatu khairum minan naum ini dikumandangkan ketika azan pertama atau ketika azan yang menandakan bahwa masuknya waktu subuh. Pendapat pertama mengatakan bahwa as-salatu khairum minan naum ini dikumandangkan ketika azan pertama ya di kita di tengah malamnya lah sebelum subuh itu. Nah, pendapat yang kedua mengatakan as-salatu khairum minan naum ini dikumandangkan ketika waktu azan subuh. Nah, dua-duanya ya, ada yang mengatakan di azan yang pertama, lalu kemudian ada yang mengatakan juga di azan yang kedua. Adapun kesimpulannya bahwa disyariatkannya hanya pada azan sholat subuh, karena tujuannya adalah membangunkan orang tidur, di samping untuk memberitahukan maksudnya waktu sholat dan panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Gitu ya. Kita lanjut kepada hadis ke-193. Dari Abu Mahzurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarinya azan dan beliau menyebutkan tarji'. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Namun untuk takbir hanya disebutkan 2 kali. Diriwayatkan juga oleh 5 imam ahli hadis dan mereka menyebutkan tarbi' atau takbir 4 kali. 4 kali takbirnya. Nanti kita praktikkan, kita simpulkan dan kita kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang azan ini ya. Kita lanjutkan saja hadis 194. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengungkapkan Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafaz azan dan menganjilkan lafaz iqamat ya, kecuali iqamah yakni ucapan qad qamatis shalah ya, ini hadisnya muttafaqun alaih. Jadi kalau lafaz azan seperti biasa ya yang kita dengarkan, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, itu ya. Nah, disebutkan juga dalam riwayat Abu Dawud ya. Jika kalian mengumandangkan iqamat, maka ucapkanlah Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Atau boleh juga mengulangi kalimat pertama 4 kali dan kalimat yang lain 2 kali, kecuali kalimat terakhir yang la ilaha illallah itu yang 1 kali saja. Dalilnya adalah hadis Abu Makhzurah yang dinukilkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan lafaz. Ini dia lafaznya ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu versi yang keduanya ya. Atau boleh juga kalimat iqamah harus ganjil karena ia diucapkan bagi orang yang telah menghadiri sholat berjamaah. Tetapi, seperti apakah bilangan ganjil dalam iqamat? Ini dia contohnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi Allahu Akbarnya sekali ya. Asyhadu an la ilaha illallah juga 1 kali. Jadi ganjil dianya. Kecuali pada lafaz qad qamatis shalah. Begitu ya. Ada juga yang masyhur di kita ya. Sifat iqamah inilah ya yang dipegang oleh jumhur ulama. Yang contohnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, inilah yang masyhur ya, yang dipegang oleh jumhur ulama. Yang di kita juga di Indonesia ini lebih banyak kita dengar. Walaupun nanti ada misalkan yang lafaz iqamahnya takbirnya itu hanya sekali, yang contohnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu boleh saja ya, karena hadisnya dua-duanya sahih. Hadis ke-196 dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah melihat Bilal mengumandangkan azan dan aku memperhatikan mulutnya ke sana kemari serta kedua jarinya menutup kedua telinganya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kita lanjut saja hadisnya karena ini nyambung ya. Hadis 198 dan di riwayat Abu Dawud ketika sampai pada ucapan hayya 'alas shalah, dia menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri tetapi tidak sampai memutar tubuhnya. Asalnya tercantum dalam As-Sahihain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis ini kita disyariatkan untuk menggerakkan atau di sini menengokkan ya leher kita ke kiri dan ke kanan. Ketika misalkan membaca hayya 'alas shalah, dia leher kita ini ke kanan, lalu kemudian hayya 'alal falah, dia ke kiri. Namun tidak sampai memutar badan kita ini menghadap kiri dan kanan, bukan ya. Karena apa? Karena tetap kita itu dianjurkan badan ini untuk menghadap kiblat. Nah, yang bergerak itu adalah leher ke kiri dan ke kanan. Lalu kemudian kita juga disunahkan untuk para muazzin ya, kita disunahkan untuk memasukkan jari telunjuk kita ini, kedua telunjuk kita ini ke telinga di waktu azan, gitu ya. Itu sunnahnya. Sekali lagi, ini juga pendapat jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i ya. Yang digerakkan itu adalah leher, bukan badan ya, bukan badan. Kan kadang ya kalau kita lihat muazin, apalagi di hari Jumat itu kan kita lihat dia memutar badannya itu ke kanan dan ke kiri. Padahal yang tepatnya adalah cukup leher kita saja ya yang ke kanan dan ke kiri. Itulah ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Hadis ke-199 dari Abu Makhzurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam
kagum dengan suaranya. Lalu beliau mengajarinya azan. Hadis ini sahih. Ya. Hadis ini ya menunjukkan bahwa ketika muazin seyogianya harus mengeraskan suara ya, dengan suara yang nyaring ya. Yang demikian adalah salah satu kriteria utama seorang muazin. Kriterianya kalau azan mah suaranya jangan dipelan-pelanin. Tarik baik suara nama gitu. Suaranya yang nyaring. Karena apa? Tujuan azan itu sendiri adalah menyampaikan pengumuman bahwa ternyata sudah masuk waktu sholat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sahhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, keraskanlah suaramu saat azan, karena setiap jin, manusia, serta segala sesuatu yang mendengar suara muazin pasti bersaksi baginya pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi bagi muazin, suara yang lantang itu adalah yang disyariatkan. Kriteria utama seorang muazin adalah suaranya yang lantang, yang nyaring, apalagi kalau bagus, alhamdulillah. Kita lanjut hadis ke-200. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, bukan hanya sekali atau dua kali aku mengerjakan sholat, Idul Fitri dan Idul Adha ya, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa azan dan tanpa iqamat. Artinya, kalau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tidak dikumandangkan azan dan iqamat. Padahal pada saat itu kan, pada masa Rasulullah mampu untuk menyuruh Bilal untuk azan. Pendorongnya juga ada ya, penghalangnya tidak ada. Tetapi kenapa tidak dikumandangkan azan dan tidak dikumandangkan iqamat? Jawabannya adalah satu, tidak disyariatkan. Itu aja inti nama. Jadi kalau misalkan kita mengada-mengada hal-hal yang baru yang tidak disyariatkan, walaupun tujuan kita itu baik, lebih baiknya tidak usah dilakukan. Cari aman saja. Yang ada lakukan, yang tidak ada tinggalkan. Syariat sudah banyak. Kita tidak mampu bahkan untuk melakukan syariat-syariat tersebut. Banyak syariat-syariat yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Bagaimana ya kita membuat syariat-syariat yang baru. Yang menurut kita itu baik, tapi belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Intinya mah ikuti sajalah. Ada dalilnya, lakukan. Tidak ada, tidak usah dilakukan. Gitu ya. Kita lanjutkan hadisnya. Di dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak ke Muzdalifah. Setelah sampai ke Muzdalifah, beliau melaksanakan sholat maghrib dan isya sekaligus ya, maksudnya dijamak dengan satu kali azan dan dua iqamah. Nah jadi walaupun misalkan kita dalam perjalanan atau musafir, lalu kemudian kita sholat dan sholat kita itu dijamak, tetap disyariatkannya untuk azan. Satu kali azan dan dua iqamah. Kalau misalkan kita mau jamak sholat zuhur dan asar nih, sudah salam di sholat zuhur, lalu kemudian kita lakukan sholat asar tersebut, maka disyariatkannya kita untuk qomat lagi, kumandangkan iqamat. Azan nama sekali, tapi iqamatnya dua kali. Walaupun ada sebagian ulama juga mengatakan azannya itu dua kali, qomatnya juga dua kali. Nah, ada yang berpendapat demikian. Di riwayat Muslim juga ya disebutkan bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat maghrib dan isya dengan satu iqamat. Abu Daud menambahkan masing-masing sholat ya satu iqamat. Dalam riwayat Abu Daud pula ada lafaz tambahan. Beliau tidak mengumandangkan azan untuk keduanya ya, sholat maghrib dan isya. Ini juga hadisnya sahih ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya hadis ini sahih ya. Yang pertama kita disebutkan di sana disyariatkan untuk azan dan dua iqamah. Lalu kemudian di hadis yang kedua ya, tidak ada azan, lalu kemudian satu kali iqamat ya, pada ketika Rasulullah menjamak sholatnya.
Nah, bagaimana cara kita mengkompromikannya hadis ini? Para ulama mengatakan bahwa ya, hadis dari Jabir yang menetapkan adanya azan dan dua iqamah itu lebih kuat daripada yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menafikan azan dan iqamatnya satu kali. Sedangkan dalam kaidah fikih ini bisa menjadi penengahnya, ya. Disebutkan bahwa dalil yang menetapkan sesuatu itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Nah, inilah ya kaidah Islam. Makanya tadi hadis yang pertama itu yang kita ambil daripada yang kedua. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita melakukan safar atau sedang dalam perjalanan, lalu kemudian kita menjamak sholat, kumandangkanlah azan satu kali, lalu kemudian pada setiap sholat itu kumandangkan iqamat. Satu kali azan, dua kali iqamat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita lanjutkan hadis 205 dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan saat malam masih gelap. Maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azannya. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki buta. Dia tidak akan mengumandangkan azan kecuali jika dikatakan kepadanya sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, ini azan hadis ini biasanya dibahas ketika menjelang Ramadan ya. Nah, ada azan pertama, lalu kemudian ada azan yang kedua. Insya Allah kita akan bahas nanti ya di lain waktu. Kita lanjut hadis 206 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Bilal mengumandangkan azannya sebelum terbit fajar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya kembali seraya menyerukan, ketahuilah hamba yakni dirinya sendiri sedang tidur tadi. Tapi hadis ini dhaif ya, didoaifkan oleh Abu Dawud. Hadirin yang hormati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadisnya ya. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar, Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah, min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang menjawab seperti apa yang dikatakan muazin kecuali pada lafaz hayyal shalah hayyal falah, ya, di dalam hatinya dia menjawabnya ya. Jika dia mengucapkan semua itu dari dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Masya Allah, luar biasa ya. Menjawab azan saja itu ganjarannya surga. Jadi oleh karenanya kalau dikumandangkan azan, jangan ada yang ngobrol. Kalau dikumandangkan azan, jawab muazin tersebut. Kenapa? Ini ganjarannya surga, Masya Allah, luar biasa. Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar. Muazin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita katakan asyhadu alla ilaha illallah. Kecuali dalam lafaz hayyal shalah, kita katakan la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Jadi kalau kita mengucapkan demikian seperti apa yang dikatakan muazin, ganjarannya adalah surga. Jangan seperti setan. Setan kalau dikumandangkan azan, dia akan lari ya. Dia lari sambil kentut-kentut. Itulah setan. Nah, dia tidak suka dengan lantunan azan. Apalagi kalau sudah dikumandangkan iqamat, dia juga lari sama, pergi. Lalu kemudian dia kembali lagi setelah iqamat. Nah, kalau misalkan ada di antara kita yang lari-lari, yang berbicara, itu sama artinya kita menyerupai setan.
alangkah baiknya ya kita menjawab seperti apa yang dikatakan muazzin. Kita lanjut. Ini kita bahas hadis ke-210 tentang hukum muazzin meminta upah dari azannya. Dari Utsman bin Abil As ya. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah diriku agar menjadi imam bagi kaumku." Beliau bersabda, "Ya, kamu aku tunjuk supaya menjadi imam mereka. Maka perhatikanlah orang-orang yang terlemah dari mereka dan angkatlah seorang muazzin yang tidak meminta upah atas azannya." Namun hadis ini sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita ya, bahwa termasuk ad-dahaq ya, memakruhkan muazzin yang mengambil upah dari azannya. Lalu kemudian beliau menegaskan bahwa tetapi kalau si muazzin ini diberikan sesuatu tanpa memintanya, ketika dia diberikan upah tanpa memintanya, maka itu diperbolehkan. Lebih baiknya ya tidak usah meminta upah untuk azan. Kecuali mungkinnya orang-orang yang sudah benar-benar diutus sebagai muazzin ya, lalu kemudian dia mendapatkan upah, itu tidak mengapa ya. Mungkin di Madinah seperti itu ya, di Mekah juga seperti itu, di masjid-masjid besar, orang yang dikhususkan untuk azan setiap harinya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lalu kemudian dia diberikan upah, insya Allah itu tidak mengapa ya. Tapi tetap tujuan kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut 211 dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, dia mengutarakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Jika waktu salat sudah masuk, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan." Hadis ini sahih ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Azan juga disyariatkan bagi orang yang salat sendirian. Misalkan seorang pengembala, atau misalkan dia lagi musafir lalu kemudian tidak ada orang di tengah perjalanan di lapang misalkan dia sholat, maka disyariatkannya sebelum dia sholat itu mengumandangkan azan walaupun dia sendiri. Qomat juga qomat sendiri gitu ya, karena ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa disebutkan Robmu kagum kepada salah seorang pengembala kambing di puncak gunung. Bagaimana dia mengumandangkan azan untuk sholat, lalu dia mengerjakan sholat sendirian. Maka Allah berfirman, "Lihatlah hambaku itu, dia mengumandangkan azan dan menegakkan sholat karena takut kepadaku. Sungguh aku mengampuni hambaku ini dan aku akan memasukkan dia ke dalam surga." Masya Allah, luar biasa ya. Oleh karenanya ya, Ibnu Munzir rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau, "Aku lebih menyukai jika seorang mengumandangkan azan dan iqamah walaupun dia sholat sendiri." Ya, walaupun dia sholat sendiri ya. Tapi kita harus ingat bahwa azan ini dan iqamah ini tidaklah wajib ya. Tidak wajib, bukan merupakan syarat sahnya sholat ya. Apalagi rukun sholat ya, bukan. Kita lanjut hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengungkapkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muazzin adalah orang yang paling berhak azan dan imam adalah orang yang paling berhak untuk menyuruh iqamah." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi ya, dan dia mendhaifkannya. Ya, hadis ini dhaif ya. Ya, namun ya pada dasarnya iqamah diserukan ketika jemaahnya sudah terlihat, atau iqamah itu diserukan ketika imam sudah terlihat. Namun baiknya imam yang menentukan apakah sudah saatnya iqamat atau belum ya. Kita lanjut hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan tertolak doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamat." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara azan dan iqamah perbanyaklah doa pada saat itu. Walaupun kita tidak
tidak hafal bentuk lafaz doa dalam berbentuk bahasa Arab, tidak mengapa kita berdoa dalam bahasa Indonesia atau bahasa apapun juga. Allah Maha mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan, walaupun doa tersebut dalam beragam bahasa. Jadi tidak usah khawatir ya untuk saudara-saudaraku yang yang belum hafal lafaz-lafaz dalam bentuk bahasa Arab. Nah, kita bahas tentang doa sesudah azan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida' Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika selesai mendengarkan azan, yang ini ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Niscaya ia berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh empat imam hadis. Ada juga ya doa yang lain ketika selesai mendengarkan azan. Apa bunyi doanya? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang membaca doa tersebut ya, pasti dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah dia ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah azan ini adalah syariat di mana dikumandangkan ketika masuk waktu sholat ya. Tadi juga sebabul wurudnya sudah saya jelaskan. Lalu kemudian ketika ada orang yang sedang safar, lalu kemudian dia menjamak sholatnya, maka dia disyariatkan untuk azan 1 kali, lalu kemudian kumandangkan iqamat 2 kali. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.